Sobat Fisika Asik, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Kita saksikan video saya berikut ini. Oke, kita mulai pembahasan kita pada kali ini. Saya akan bahas tentang energi kinetik rotasi. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Energi kinetik rotasi ini adalah energi kinetik yang dipunyai oleh sebuah benda yang berputar. Ya. Kita turunkan energi kinetik rotasi itu dari rumus energi kinetik translasi, energi kinetik gerak lurus, yaitu setengah mv kuadrat. Ini sudah pada tahu ya. Nah, kita tahu bahwa V ini adalah sama dengan omega R. Seperti pada video saya sebelumnya ya, V omega R. Nah, kalau V omega R, maka kita bisa rubah rumus energi kinetiknya itu adalah setengah M omega R dikuadratkan. Ya. Nah, kalau kita keluarkan itu menjadi setengah M R kuadrat omega. Nah, kembali di sini ada MR kuadrat. Untuk partikel, mr kuadrat itu adalah momen inersia I, ya kan? Nah, sehingga di sini energi kinetik rotasi sebuah benda itu adalah setengah mr kuadrat itu adalah I omega kuadrat. Jadi energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Secara umum seperti ini. Nah, jadi bergantung kepada kecepatan putarannya. Kalau kita bandingkan dengan energi kinetik translasi, setengah mv kuadrat ini setengah I omega kuadrat sama bentuknya. Ya. Setengah-setengah massa identik dengan momen inersia dalam gerak rotasi. Kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Nah, untuk jelasnya saya kasih contoh nih. Contohnya di sini ada berapakah energi kinetik rotasi sebuah bola pejal bermassa 5 kg dan berjari-jari 10 cm yang sedang berputar dengan kecepatan sudut 4 rad per sekon. Jadi diketahui di sini massanya 5 kg, R-nya 0,1 meter ya 10 cm atau 0,1 meter. Kecepatan sudut omeganya 4 rad per sekon dan bendanya adalah bola pejal. Bola pejal I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Mencari energi kinetik rotasinya berapa? Nah, kita tahu energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat. Berarti setengah I-nya 2/5 mr kuadrat omega kuadrat. Nah, kita lihat di sini 2 di sini dengan 2 sini bisa dicoret ya. Bisa dihilangkan ya. Nah, sehingga di sini kalau dihilangkan jadilah 1/5. Nah, ini 5-an juga bisa hilang lagi dengan ini. Sehingga sama dengan 4 kuadrat ini 16 dikali 0,01 jadilah 0,16 Joule. Jadi energi kinetik satuannya Joule. Ini energi kinetik rotasinya. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut itu bagaimana? Nah, syaratnya adalah jika resultan momen gaya sama dengan 0, maka momentum sudutnya konstan. Ya. Kalau pada hukum kekekalan momentum biasa itu bukan sigma tau, tapi sigma F sama dengan 0. Ya. Nah, kalau di sini untuk gerak rotasi, resultan momen gaya 0, maka momentum sudutnya konstan. Nah, momentum sudut apa? Yaitu I kali omega, konstan. Kalau konstan berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, contohnya apa di sini? Nah, contohnya adalah penari balet dan pelompat indah. Nah, contohnya ini. Ini penari balet ya. Ketika mulai berputar, dia merentangkan tangannya, juga merentangkan kakinya untuk membuat suatu putaran di sini. Nah, putarannya masih pelan, tetapi dia memberikan momen inersia yang besar karena jari-jari putarannya besar.
Nah, setelah berputar, dia rapatkan tangannya ke dada. Jadi dia sebenarnya memperkecil momen inersia. Harapannya apa? Dia mengharapkan omega aksennya itu menjadi besar. Jadi dia bisa berputar dengan cepat. Ya. Jadi untuk mempercepat putaran, caranya adalah memperkecil momen inersia. Ya kan? Ini dari rumus ini. Jadi kalau I2-nya lebih kecil, omega 2 pasti tambah besar. Gitu, dengan sendirinya. Selain penari balet, kita juga bisa lihat misalkan orang yang lompat indah nih. Pertama lompat dia lurus dulu, terus melengkungkan badannya, memperkecil jari-jari tubuhnya sehingga dia berputar cepat. Nah, ketika mau masuk air dia lenggangkan lagi badannya sehingga putarannya melambat dan dia akan masuk ke dalam air dalam posisi yang tegak lurus permukaan air. Jadi dengan mengubah momen inersia, kita bisa mengubah kecepatan sudutnya. Nah, ini contoh 2 peristiwa yang dapat dijelaskan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk jelasnya saya beri contoh nih. Kita lihat gambar di sini. Nah, ini adalah soal UN nih. Lihat gambar, penari balet tersebut berputar dengan tangan terentang, mulainya tangan terentang dengan kecepatan sudut 9 rpm, 9 putaran per menit ya. Di atas lantai licin dengan momen inersia 6. Jadi di sini ada rpm-nya omega 1 dan I1. Kemudian kedua tangannya dilipat menyilang di dada sehingga kecepatan sudutnya jadi 12 rpm, jadi berputar lebih cepat ya. Nah, berapa momen inersia penari balet pada kondisi akhir ini ya? Kita akan cari berapa. Diketahui omega 1 9 rpm, I1 6 kg meter kuadrat, omega 2-nya 12 rpm. Berapakah I2-nya? Berapa momen inersia pada kondisi kedua itu? Nah, kita pakai rumus I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. 6 kali 9 sama dengan I2 kali 12. Maka I2-nya itu 6 kali 9 dibagi 12 ya. 6 dengan 12 kan bisa dicoret nih jadi 2 di sini. 9 bagi 2 4,5 kg meter kuadrat. Jadi dengan mengubah besarnya momen inersia, penari ini dapat mengubah kecepatan putarannya. Nah, itu contohnya ya. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like, beri komentar dan share kepada teman-teman kalian agar channel saya dapat berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.